Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, total korban tewas akibat banjir dan juga longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat hingga Senin kemarin bertambah menjadi 23 orang. Sementara 6 korban lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Upaya pencarian korban banjir dan juga longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini terus dilakukan dengan mengerahkan 120 personil tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga BPBD. Sektor pencarian korban difokuskan di daerah Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Bayang. Saat ini ada 6 orang masih dalam pencarian. Sementara korban tewas di pesisir selatan kini berjumlah 23 orang. Korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Zain Painan dan sebagian besar korban telah dibawa pihak keluarga. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir dan juga longsor di Sumatera Barat. Basuki memastikan akan membantu perbaikan prasarana umum yang rusak dan terdampak, terutama arus lalu lintas dan konektivitas antar provinsi yang ditargetkan akan rampung dalam 2 minggu ke depan. Nanti di tebing-tebing sungai tadi sudah kita putusin untuk di seed pile. 2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal bukan dibuang, disposalkan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, ruang milik jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Di lain pihak, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai 170,4 miliar rupiah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memaksimalkan penyaluran bantuan karena masih ada sejumlah titik yang masih belum terjangkau. Lebih lengkap soal perkembangan pencarian terhadap 6 korban yang masih hilang, sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang akan melaporkan bagaimana juga penanganan terkini dari banjir dan juga tanah longsor di Sumatera Barat. Selamat pagi Rio. Rio, kami ingin update kembali perkembangan. Jadi total korban yang tewas di Padang Pariaman dan juga pesisir selatan ini ada 26 orang, betul? Lalu bagaimana dengan proses pencarian terhadap korban yang masih hilang hingga hari ini, Rio? Ya, Adisti dan juga saudara, terkait bencana banjir dan juga longsor yang menghantam 5 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat itu menelan korban jiwa 26 korban jiwa. Semua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 26 korban ini berasal dari 23 diantaranya dari Kabupaten Pesisir Selatan dan 3 lagi itu dari Kabupaten Padang Pariaman. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan karena dari laporan kehilangan itu ada 6 orang lagi yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Dan tim SAR gabungan kembali pada pukul 8 nanti akan melakukan pencarian. Ini sudah memasuki hari pencarian ke-6. Nantinya tim SAR gabungan akan melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bayang, Kecamatan Tarusan, dan Kecamatan Langgai. Demikian, Adisti. Oke, jadi update-nya adalah 26 orang tewas, sementara 6 orang lainnya masih dicari, fokus pencarian di sekitar aliran sungai, begitu ya. Nah, terkait dengan pencarian hari ini, apakah juga akan menyertakan anjing pelacak ataupun kemudian alat berat yang kemudian diterjunkan ke lokasi di sana, Rio? Ya, Adisti dan juga saudara, untuk pencarian memang karena titik pencarian indikasi kuatnya adalah mereka terseret arus sungai. Setelah diterjang banjir, mereka diseret arus sungai, sehingga pencarian tidak menggunakan alat berat. Tim gabungan itu melakukan penyisiran secara manual, berjalan di pinggir sungai, lalu juga menurunkan tim untuk melakukan penyisiran dengan perahu karet, dan juga penyisiran dengan melakukan penurunan tebing-tebing yang longsor.
untuk pencarian tidak hanya di aliran sungai, memasuki hari ke-6 ini tim SAR gabungan juga akan melakukan penyisiran sampai ke hulunya dan juga melakukan penyisiran di laut, di muara nantinya, yang menjadi muara aliran sungai tersebut. Untuk personil sendiri sejauh ini ada 120 personil yang sudah diturunkan, namun berdasarkan hasil tadi malam, itu rapat koordinasi tadi malam, ada penambahan jumlah personil, itu dari BPBD Kabupaten Solok dan juga BPBD Kabupaten 50 Kota turun juga untuk datang membantu, sehingganya tim SAR gabungan optimis hari ini pencarian bisa lebih maksimal dengan jumlah personil yang lebih banyak. Demikian, Azizki. Oke, berarti artinya kemudian di hari ke-6 proses pencarian ini difokuskan di aliran sungai dan juga di beberapa lokasi lainnya begitu ya. Nah, Rio, total ada berapa wilayah dan kemudian untuk warga yang terdampak dari banjir dan juga tanah longsor ini penanganannya seperti apa? Sudah adakah pendistribusian bantuan di sana dari pemerintah kabupaten? Ya, Adisti dan juga saudara, terkait bencana banjir dan juga tanah longsor ini terjadi di 5 kabupaten kota, diantaranya ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, untuk memaksimalkan proses penanganan pasca bencana, ini sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi dengan menetapkan masa tanggap darurat provinsi. Tanggap darurat provinsi ini berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 10 hari Minggu. Dan untuk skala prioritas memang segala kebutuhan mendasar dari para korban-korban terdampak ini menjadi skala prioritas. Dan tidak hanya itu, di sini tim dari provinsi juga akan melakukan proses pendataan, membantu proses pendataan yang akan dilakukan oleh pihak 5 kabupaten kota agar nantinya proses pendataan ini bisa berlangsung cepat dan perbaikan dapat segera dilakukan. Demikian, Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan. Selamat bertugas kembali.